nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Nah, melanjutkan cerita yang terjadi pada chapter sebelumnya, cerita pada chapter kali ini akan diawali dengan memperlihatkan keadaan di sekitar pintu masuk dunia matahari, tempat di mana Samrock dan Gunko berada. Di momen ini, kita bisa melihat Gunko yang sedang menghubungi salah satu anggota Ksatria Suci yang telah diperintahkan oleh Samrock untuk datang ke Pulau Elbaf. Yap, seperti yang dijelaskan di chapter sebelumnya, Samrock memang telah memerintahkan Gunko untuk memanggil salah satu anggota Ksatria Suci untuk membantu misi mereka menangkap anak-anak prajurit raksasa Elbaf. Nah, setelah Gunko menghubungi salah satu anggota Ksatria Suci tersebut, di sisi lain kita pun diperlihatkan anggota Ksatria Suci itu yang masih berada di Merijoa. Menariknya, apabila kita perhatikan lagi, sosok tersebut sedang berada di sebuah ruangan yang digunakan oleh para Ksatria Suci untuk saling berdiskusi. Yap, ruangan ini sangat mirip seperti ruangan otoritas Gorosei, karena kita juga bisa melihat beberapa siluet dari anggota Ksatria Suci yang masih belum diperlihatkan secara jelas. Namun kali ini kita bisa melihat anggota Ksatria Suci yang diperintahkan oleh Samrock menggunakan pakaian khas Jepang, sehingga kita bisa menduga bahwa dia berasal dari keluarga Etan Baron, sama seperti halnya Gorosei Nusjuro. Bukan hanya itu saja, kita juga bisa melihat Ksatria Suci itu menggunakan katana sebagai senjatanya. Dan tepat di momen ini juga, Ksatria Suci tersebut diperlihatkan mengambil sebuah jubah hitam dan akan segera pergi ke Pulau Elbaf. Menariknya, sebelum Ksatria Suci itu melakukan teleportasi, Ksatria Suci tersebut mengatakan dia sangat tertarik dengan negeri para raksasa. Nah, barulah setelah itu dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, Ksatria Suci tersebut lalu melakukan teknik teleportasi. Scene pun kemudian berganti dan membawa kita kembali ke Pulau Elbaf, namun lebih tepatnya di Kastil Aurus di ruangan harta rahasia. Nah, setelah Scope Bergaban menantang Luffy secara langsung untuk memperebutkan kunci yang digunakan untuk membebaskan Pangeran Loki, tanpa basa-basi lagi, mereka berdua pun saling adu serangan. Menariknya, di momen ini, Luffy menggunakan kekuatan Gear Force Snakeman-nya untuk menyerang Scope Bergaban. Sementara itu, Scope Bergaban hanya menggunakan kunci yang digunakan untuk membebaskan Pangeran Loki untuk menyerang Luffy. Dan di momen ini juga, kita bisa melihat pertarungan mereka berdua yang berjalan cukup intens. Bahkan, baik Luffy ataupun Scope Bergaban saling jual beli serangan. Lalu sementara itu di sisi lain, Zoro dan Nami yang belum mengetahui identitas dari Yasan yang sebenarnya tampak heran dengan kekuatan yang dimiliki oleh Yasan. Dan tepat di momen ini juga, Nami kemudian bertanya kepada Rod, siapa sebenarnya Yasan itu? Bagaimana bisa Pak Tua seperti dia mampu mengimbangi Luffy? Apakah dia mantan angkatan laut? Rod yang mendengar pertanyaan dari Nami pun tampak gemas dengan memperlihatkan wajah cabulnya sambil mengatakan, "Oh Nami, rupanya kau masih belum mengetahui tentang Yasan ya? Dia itu adalah mantan anggota bajak laut Goldie Roger. Bahkan dia itu adalah tangan kiri dari Roger dan dikenal sebagai pemakan gunung, di mana nama aslinya adalah Scope Bergaban." Nah, dalam sebuah panel yang kocak, Zoro dan Nami yang mendengar jawaban dari Rod pun langsung menghajar Rod dan mengatakan, kenapa kau tidak memberitahunya lebih awal saat Pak Tua itu datang? Sementara itu di sisi lain, tiba-tiba Scope Bergaban ini menghentikan pertarungannya dengan Luffy, di mana hal ini membuat Luffy penasaran dan bertanya-tanya, kenapa kau hanya diam saja Pak Tua? Scope Bergaban pun lalu menjawab bahwa dia merasakan ada aura misterius yang sebelumnya sempat mendekati kastil. Namun saat ini, aura misterius itu tiba-tiba telah menghilang lagi. Jelas hal ini pun membuat Luffy semakin penasaran dengan aura misterius yang dimaksud oleh Scope Bergaban, karena Luffy sendiri tidak merasakan apa-apa. Nah, alasan kenapa Luffy tidak bisa merasakan apa-apa
karena para kesatria suci ini memiliki kemampuan untuk menyembunyikan aura keberadaan mereka. Selain itu juga, Luffy terlalu fokus pada pertarungannya melawan Chopper Gaban, sehingga hal inilah yang menyebabkan Genbunsoku Haki Luffy hanya fokus kepada Chopper Gaban saja. Sementara itu, berbeda dengan Chopper Gaban, meskipun Chopper Gaban juga fokus kepada Luffy, namun dia juga masih tetap bisa merasakan keadaan di luar kastil, di mana hal ini bisa menjadi sebuah bukti nyata bahwa kekuatan Genbunsoku Haki milik Chopper Gaban memiliki jangkauan yang sangat luas. Nah, setelah Gaban menjelaskan hal tersebut, Chopper Gaban pun kemudian mengatakan kepada Luffy, "Luffy, sebaiknya kau jangan lengah." Dan tiba-tiba Chopper Gaban langsung mengeluarkan kedua kapaknya. Dan dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, kita bisa melihat Chopper Gaban yang mengaliri kedua kapaknya dengan kekuatan Hosoku Haki dan Busosoku Haki yang sangat kuat. Bahkan di momen ini, Zoro yang melihat kekuatan haki dari Chopper Gaban pun sampai mengatakan kepada Nami bahwa kapak yang digunakan oleh Chopper Gaban bukanlah kapak sembarangan. Nami yang penasaran pun kemudian mengatakan, "Sebenarnya apa yang kau maksud?" Zoro pun lalu menjawab, setelah Chopper Gaban mengeluarkan kedua kapaknya, Zoro merasakan ada semacam aura kutukan aneh yang terpancar dari kedua kapak tersebut. Namun Zoro belum mengetahui pasti aura kutukan aneh apa yang Zoro rasakan dari kedua kapak milik Chopper Gaban tersebut. Nah, menariknya, perkataan dari Zoro ini mirip seperti dia merasakan aura kutukan aneh saat Zoro melihat pedang Sandeki Tetsu di toko pedang milik Ippon Matsu. Yap, tentunya kalian semua para fan One Piece masih ingat, ketika itu Zoro pernah bilang dia merasakan adanya aura aneh yang dia rasakan dari pedang tersebut. Dan barulah setelah itu kita pun dijelaskan bahwa pedang Sandeki Tetsu merupakan salah satu pedang terkutuk. Sehingga tidak menutup kemungkinan kapak milik Chopper Gaban pun juga mengandung kutukan yang jauh lebih mengerikan. Nah, setelah itu di akhir chapter, scene pun kemudian berganti dan membawa kita ke Pulau Hachinosu yang merupakan markas dari Sang Kaisar Lautan Marsal Ditich. Di momen ini, kita bisa melihat Kurohige yang sedang berdiri dan berpidato di hadapan para anak buahnya. Yap, di sini Kurohige mengatakan bahwa sudah waktunya bajak laut Kurohige untuk menguasai dunia. Kurohige juga menjelaskan sudah banyak langkah yang diambil oleh kelompok bajak laut Kurohige sejauh ini dan sudah banyak pula persiapan yang telah mereka lakukan, di mana semua hal itu akan membuat bajak laut Kurohige selangkah lebih maju untuk mendapatkan harta karun One Piece dan menguasai dunia. Yap, rupanya alasan kenapa Kurohige ini mengumpulkan seluruh anak buahnya dan berpidato di hadapan anak buahnya karena Kurohige akan melakukan pergerakan besar-besaran demi mencapai semua misinya. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan kelompok bajak laut Kurohige, di mana Kurohige ini mengatakan dengan sangat lantang bahwa dirinya akan pergi ke Pulau Elbaf untuk merebut dan mendapatkan informasi tentang keberadaan Road Poneglyph terakhir. Tetapi sepertinya Kurohige ini hanya akan membawa beberapa krunya untuk menyampah di Pulau Elbaf. Yap, seperti yang kita tahu, Kurohige ini jarang sekali terlibat pertarungan secara langsung. Dia lebih memilih untuk memanfaatkan momen tertentu untuk mencapai semua tujuannya dengan sangat mudah tanpa harus bersusah payah. Maka dari itu, jika Kurohige akan menyampah di Pulau Elbaf saat kelompok bajak laut topi jerami terlibat konflik dengan Ksatria Suci, maka kelompok bajak laut topi jerami harus mewaspadai hal ini. Nah, itu tadi merupakan analisa apa yang akan terjadi pada manga One Piece chapter 1140. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya, bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.